Sintayong terpikat dengan aksi pemain timnas Indonesia U17 ini. Apakah layak masuk skuad Sintayong? Namun sebelum kita bahas videonya, alangkah baiknya jika kalian subscribe dulu channel ini agar kalian gak ketinggalan informasi menarik seputar timnas Indonesia setiap harinya. Jika sudah subscribe, simak video selengkapnya sebagai berikut. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia U17 akan menghadapi laga kedua menghadapi Panama. Tak hanya sekedar tampil dan menjadi peserta, hasil pertandingan kedua ini diharapkan menjadi momentum penting bagi Indonesia. Terlebih akan disiarkan kepada seluruh dunia. Timnas U17 untuk mencapai hasil terbaik telah digembleng oleh pelatih Bima Sakti di Jerman sebelum kembali ke Indonesia. Harapannya gemblengan di Jerman berdampak pada hasil dan mencapai target lolos dari fase grup. Dalam menggembleng para pemain di Jerman, Bima Sakti mendapatkan pendampingan dari pelatih Indra Syafri dan pelatih asal Jerman Frank Wormuth. Sedangkan pelatih timnas senior yang sebelumnya sering disebut-sebut ikut mendampingi Bima Sakti yaitu Sintayong, hampir tidak pernah ikut mendampingi karena pelatih asal Korea Selatan memiliki kesibukan melatih timnas U23 dan senior. Namun demikian, dalam wawancara bersama awak media, Sintayong memberikan saran kepada Bima Sakti agar memaksimalkan pertandingan kedua melawan Panama ini. Pertandingan kedua harus baik sebagai tuan rumah, mengenalkan Indonesia kepada dunia tentang turnamen ini dan juga tim. Karena itu paling penting pertandingan kedua melawan Panama. Hasil ini akan mempengaruhi tim nasional Indonesia, kata Sintayong. Jika pertandingan kedua ini sukses, maka untuk pertandingan ketiga diharapkan lebih enak dengan harapan mendapatkan hasil bagus juga ketika dihadapkan dengan tim sekuat Maroko. Tak sekedar bisa tampil dengan status tuan rumah, tim berjuluk Garuda Asia ini juga bertekad untuk melengkapinya dengan catatan prestasi dan lolos dari babak penyisihan grup A. Puluhan ribu pendukung timnas U17 Indonesia yang telah menghabiskan semua tiket di laga tersebut jelas akan menambah semangat Iqbal Gwijangge dan kawan-kawan untuk bisa meraih kemenangan. Namun yang menarik perhatian adalah ketika timnas Indonesia tampil di laga perdana menghadapi Ekuador. Ada beberapa pemain yang tampil luar biasa dan mungkin Sintayong akan meliriknya. Sebab kiprah manis dapat ditunjukkan sederet pemain timnas Indonesia U17 di laga perdana Piala Dunia U17 ini. Ya, timnas Indonesia U17 baru saja membuka perjalanannya di Piala Dunia U17 2023 melawan timnas Ekuador U17 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Jumat 10 November 2023 malam. Skuad Garuda Asia mampu mengakhiri laga dengan skor imbang 1-1. Hasil itu terbilang manis karena timnas Ekuador U17 bukanlah lawan mudah. Mereka merupakan tim kedua terkuat CONMEBOL karena menjadi runner-up South America U17 2023. Tak ayal sejumlah pemain yang bekerja apik pada laga itu mencuri perhatian lebih sehingga bahkan banjir pujian. Beberapa nama pemain timnas Indonesia U17 bahkan dinilai bisa dijajal Sintayong ke skuad senior dalam beberapa tahun mendatang. Para pemain di skuad timnas Indonesia U17 ini bisa menjadi kekuatan baru bagi skuad Garuda. Apalagi Sintayong dikenal kerap lebih mempercayakan pemain muda di skuadnya. Lalu siapa saja pemain itu? Berikut pemain timnas Indonesia U17 yang mungkin bisa dijajal Sintayong. Yang pertama, Ikram Al-Ghifari. Salah satu pemain timnas Indonesia U17 yang bisa dijajal Sintayong adalah Ikram Al-Ghifari. Aksinya mencuri perhatian besar saat melawan timnas Ekuador U17 di Piala Dunia U17 2023 semalam. Bagaimana tidak, Ikram Al-Ghifari tampil begitu tangguh dan fantastis dalam menjaga gawang timnas Indonesia. Dia melakukan banyak penyelamatan gemilang kala gawang skuad Garuda Asia dibombardir oleh serangan lawan utamanya jelang akhir babak kedua. Aksi apik Ikram Al-Ghifari membuat gawang timnas Indonesia U17 hanya kebobolan 1 gol. Al-Ghifari benar-benar sukses membuat lawan frustasi semalam. Tak ayal sosok Ikram Al-Ghifari mencuri perhatian dan bisa saja dilirik Sintayong untuk membela timnas Indonesia di masa mendatang. Yang kedua, Sultan Jaki. Kemudian ada Sultan Jaki, bek timnas Indonesia U17 ini juga bekerja tak kalah apik di Piala Dunia U17 semalam. Dia berhasil menghentikan serangan-serangan berbahaya yang dilancarkan pemain timnas Ekuador ke lini pertahanan Garuda Asia. Kualitas permainannya yang apik membuat Sultan Jaki tak tergantikan semalam. Dia dipercaya Bima Sakti bermain selama 90 menit penuh.
Sultan Jaki pun bisa dilirik oleh Sintayong untuk membela skuad timnas Indonesia senior. Apalagi Sintayong juga pernah kepincut dengan sosok bek muda ini, sehingga turut memasukkan namanya ke skuad timnas Indonesia U20 saat mentas di Piala Asia U20 2023. Bahkan Sultan Jaki pun turut dimainkan oleh Sintayong saat timnas Indonesia U20 melawan Irak pada 1 Maret 2023. Tak ayal dia berstatus pemain termuda yang menjadi starter timnas Indonesia U20 kala itu. Yang ketiga, Welber Jardim. Di urutan ketiga ada Welber Jardim. Pemain keturunan Indonesia ini juga tak kalah mencuri perhatian di Piala Dunia U17 2023. Welber Jardim sendiri turut dimainkan Bima Sakti sejak awal laga melawan timnas Ekuador. Kehadiran pemain berdarah Indonesia Brazil ini di sayap kanan beberapa kali berhasil merepotkan lawan. Alhasil Welber Jardim pun dipercaya penuh Bima Sakti untuk bermain selama 90 menit. Kinerja yang apik dan militan dinilai bisa turut dipertimbangkan Sintayong untuk membela skuad Garuda senior di masa mendatang. Yang keempat, Rizky Aprizal. Pemain yang satu ini berperan besar dalam terciptanya gol timnas Indonesia U17 ke gawang Ekuador. Berkat asis ciamik dari Rizky Aprizal di pertengahan babak pertama, timnas Indonesia bisa membuka keunggulan lebih dulu dari Ekuador. Kala itu, gol tercipta berawal dari penetrasi Rizky Aprizal yang kemudian diakhiri dengan umpan silang mendatar ke depan gawang Ekuador. Arkan Kakak yang berdiri bebas pun langsung mencocor bola ke gawang lawan hingga membuat skuad Garuda Asia memimpin 1-0. Tak hanya membuat asis yang berbuah gol, Rizky Aprizal juga tampil merepotkan di sayap kiri lini serang timnas Indonesia di sepanjang laga. Yang kelima, Arkan Kakak. Mesin gol timnas Indonesia U17 ini jadi sosok yang tak kalah penting dalam kesuksesan menahan imbang Ekuador semalam. Bagaimana tidak, Arkan Kakak mencatatkan namanya di papan skor karena aksi ciamiknya dalam menyarangkan bola ke gawang Ekuador. Kesuksesan itu membawa Arkan Kakak bahkan mencatatkan sejarah baru. Arkan Kakak menjadi pencetak gol pertama timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Dia juga membawa timnas Indonesia mengukir sejarah untuk pertama kalinya meraih poin di Piala Dunia pada berbagai level. Tak ayal Arkan Kakak bisa dilirik oleh Sintayong untuk ke skuad senior untuk jadi mesin gol baru di masa mendatang. Sosok Arkan Kakak sendiri sebenarnya pernah turut mencuri perhatian Sintayong hingga dipanggil menjalani pemusatan latihan jelang Piala Asia U20 2023. Akan tetapi Arkan Kakak gagal menembus skuad utama timnas Indonesia U20. Hanya Sultan Jaki yang akhirnya diboyong Sintayong ke Piala Asia U20 2023. Lantas bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Assalamualaikum.